Nama saya Wasono bin Wasidokro Wardoyo. Saya bergabung dengan Tentara Pelajar Detasmen 2 Brigade 17 Solo, daerah pertempuran kota Solo dengan radius kira-kira 10-15 km. Pasukan gerilya harus selalu berpindah tempat supaya tidak mudah diserang oleh Belanda. Juli 1949 pasukan saya, yaitu Seksi 3 Kompi 2 TP Brigade 17, dipindahkan dari daerah Boyolali ke daerah Sukoharjo. Komandan daerah itu adalah Kapten Suhendro. Kami pasukan melakukan patroli daerah untuk mengenal daerah, dan ternyata di sebelah selatan pada suatu sungai cabang dari Bengawan Solo ada sebuah jembatan yang menghubungkan Solo dengan Wonogiri dan dijaga hanya oleh 4 orang tentara Belanda. Itu memang dekat dengan pertahanan Belanda di atas Bengawan Solo sebelah utaranya. Oleh karena itu mungkin kalau yang di utaranya pertahanan jembatannya yang disebut jembatan Bacem itu memang kuat sekali. Mungkin satu seksi ada di situ. Tapi di selatannya itu pada sungai yang cabang dari Bengawan Solo hanya dijaga oleh 4 orang seluruh Belanda. Mungkin mereka menganggap bahwa tempatnya memang dekat dengan pertahanan Belanda yang di kali Bengawan Solo, jembatan Bacem. Persiapan pertama itu kalau 4 orang maka dibutuhkan juga 4 orang dari TP untuk melawan pos tersebut. Yang sudah ada itu adalah Kapten Suhendro sendiri sebagai komandan raya untuk bersedia. Kemudian komandan saya Mas Murtio, Letnan Murtio juga akan memimpin serangan tersebut. Masih dibutuhkan lagi 2 orang untuk menyerbu. Ketika kita berdia, yaitu Komandan Regu 2 dan Komandan Regu 3 ikut serta dalam penyerbuan. Jadi yang akan menyerbu itu komandan-komandan, sedangkan prajuritnya ada di sekitar pos tersebut sebagai tenaga pembantu pada waktu penyerangan tadi. Keadaan daripada pos Belanda tersebut, di mana terdapat 1 brand, kemudian 2 Lee Enfield, ya, senjata Amerika itu Lee Enfield senapan panjang, dan 1 lagi adalah senjata serbu yang digantungkan yang kecil. Jadi karena yang boleh lewat itu hanya andong yang biasanya mengangkut ibu-ibu yang mau pergi ke pasar penjualan, maka komandan kita pun menentukan harus naik andong nanti penyerangannya. Dan supaya tidak ketahuan pada waktu naik, nanti harus pakaian petani hitam-hitam dengan caping, ya, kepala ini tutup kepala ini, topinya itu caping jadi seperti petani. Nah, sesudah semuanya beres, kalau tidak salah hari Minggu, ya, kalau tidak salah sebab hari Minggu kan tentara Belanda biasanya ya ke gereja atau berdoa dan lain sebagainya. Hari Minggu, dan adanya berangkat dari selatan, dari Wonogiri ke arah utara, yaitu ke arah kota Solonya. Dan kita berada kira-kira 300 meter dari pos tersebut sebelah timurnya. Jadi kita nanti akan memberikan bantuan apabila andong itu sudah sampai di situ lalu menyerbu.
Paigu di sebelah timur itu, dari pagi sampai jam 12 itu belum ada andong dari selatan, yaitu akhirnya akan ditumpangi oleh teman-teman itu. Jadi kita menunggunya cukup lama itu, karena menunggu dari jam 4 pagi kita sudah menunggu. Nanti andongnya itu kira-kira akan datang jam setengah 1 siang yang akan dinaiki oleh pasukan penyerbu itu. Maka kita menunggu. Nah, waktu kira-kira jam setengah 1 dari selatan itu kelihatan andongnya terteplik. Kok yang naik itu ya itu tadi petani pakai caping, padahal sebelumnya yang naik itu ibu-ibu pada bawa dagangan ke pasar. Nah, disitulah mungkin Belanda itu juga agak lengah ya, dia lengah. Waktu itu yang pegang brand di depan brandnya itu dia lagi baca koran. Jadi ya nggak tahu ya siang-siang atau gimana. 2 orang temannya lain yang bawa senapan, tapi senapannya dibawa, sedang ada di luar pos itu duduk tidak bawa senjata. Salah satu yang lainnya, yang keempat itu ada di pinggir jalan di dekat jembatan, dan dia bawa senjata seperti statgun dikalungkan. Ini andong ini berjalan karena si Belandanya ini mungkin lengah semua ya. Dikira yang naik andong juga ibu-ibu yang mau ke pasar. Ketika jarak sudah sampai kira-kira berapa meter ya, 30 atau 40 tuh, supir andongnya menurut kita itu ragu-ragu. Supir andongnya, dia tadinya juga waktu menerima penumpang, nanti ceritanya itu sesudah selesai, dikira yang naik penumpang itu petani. Tapi ketika sudah dekat dengan pos itu, baru dia sadar bahwa yang naik itu Mas TP berjuang. Jadi andongnya itu kusir andongnya itu tetap ragu-ragu memberhentikan andongnya, dan malah waktu itu katanya kepengen turun mau meninggalkan andong, tapi oleh teman-teman atau oleh komandan kita yang naik andong diminta terus mas, terus ya kusirnya terpaksa terus. Ketika sudah pada jarak kira-kira 20 meter, ini yang Mas Murdio ini komandan seksi yang bawa pistol, yang dia ditugaskan untuk merebut brand. Dia dulu yang loncat dari andong langsung ke Serdadu Belanda yang megang brand, tapi waktu itu baca koran. Nah itu maka Mas Murtero langsung nembak dia, brandnya ditarik, siap. Baru yang Belanda yang 3 lainnya itu tahu bahwa diserang. Yang komandan Rayon itu Kapten Hindro yang nandong juga loncat menembak 2 orang yang ada di luar pos itu yang sedang duduk-duduk itu. Ya dia tidak bawa senjata, ditembak ya sudah meninggal. Tinggal 1 orang yang bawa stand gun itu ada di dekat jembatan. Dia kaget, diserang. Dia tidak balik menyerang, tapi lari menyeberang jembatan, menyelamatkan diri. Nah ini teman kita yang lain tuh terus nembak, tapi ya ini manusia itu nasibnya, senjatanya macet, ditembak pakai stand macet, ditembak pakai senjata biasa macet.
Jadi si Belanda itu bisa lari nyebrang jembatan, selamat gitu. Nah, terus apa itu, teman yang nembak mati itu tuh mau nguber, tapi komandan Mas Hendra bilang, sudah jangan, ini nanti bantuan Belanda dari utara pasti datang segera. Jadi kita pergi aja segera. Kita yang dari timur sudah menyerbu juga ikut gitu satu, menyerbu markasnya di situ, baju diambil, topi baja, ada peluru sudah, pokoknya yang bisa diambil. Malah ada yang bawa majalah Belanda mau dibawa. Terus bersama-sama sudah kita mundur ke arah timur sambil bersorak-sorak bahwa kita bisa berebut brand dan selamat. Nah, betul juga, begitu kita sampai kira-kira 100 meter ke arah timur, bantuan Belanda yang dari jembatan sebelah utara datang. Jadi dia juga tahu itu kira-kira bahwa ada serangan itu. Tapi sudah jaraknya dan kira-kira 200-300, kita ditembaki. Tapi itu sudah, pelurunya sudah nggak nyampe atau ada yang lewat itu, kita sudah bubar, sudah lari ke timur semua. Nah, itu tadi adalah inti daripada penyerangan dengan Andong, riwayat. Dan menurut yang saya ketahui itu memang satu-satunya sejarah di mana tentara naik Andong menyerbu pos Belanda. Belum pernah yang lainnya kalau menyerbu pos Belanda itu biasanya nyerang sampai dekat gitu, tembak-nembak, apakah berhasil atau enggak. Tapi kecuali yang Indonesia ini naik Andong, menyerbu pos, dapat brand, dapat senjata 2. Ya, usulkan itu kepada Pemda, mungkin nanti bisa dianukan ya, supaya di tempat itu dibikin peringatan, patung Andong gitu loh ya, di tempat itu. Jadi di situ bahwa dulu ada Andong, ada tentara nyerang Belanda, tapi sampai sekarang belum berhasil. Mungkin veteran-veteran yang ada di situ atau Pemda kalau bisa untuk kenang-kenangan membuat patung Andong gitu ya, bahwa Andong itu dalam perang kemerdekaan juga turut serta mempertahankan kemerdekaan.